Haleluya. Shalom. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Saudara, sebelum nanti saya mengumumkan ada satu perubahan, bukan pastor yang membawakan firman Tuhan, tapi nanti ada ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan bersama-sama. Tadi sister kita bilang bahwa apapun yang kita lakukan bagi Tuhan itu sebenarnya tidak cukup, betul saudara ya. Karena apapun yang kita lakukan tidak cukup sebenarnya. Tetapi saya bersyukur Dia yang bekerja di dalam kita. Filipi mengatakan, ada satu ayat mengatakan, Ia yang mulai, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita, Dia yang akan menyempurnakan sampai pada hari Yesus Kristus Tuhan datang. Jadi di tengah-tengah usaha kita menyenangkan Tuhan, percayakan bahwa Dia bekerja di dalam kita, menyempurnakannya. Sehingga kita tidak stres mengikuti Tuhan, amin. Tidak lihat kiri kanan, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kita percaya Dia yang bekerja mengubah kita. Haleluya. Jadi kita boleh bersyukur lewat pujian penyembahan kita dalam ibadah ini, mendengarkan firman Tuhan, dalam persekutuan kita mengizinkan Roh Allah bekerja untuk mengubah kita, mengubah semakin serupa dengan Kristus. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain, tetapi lihat diri kita dalam pandangan Kristus. Amin. Izinkan Dia bekerja menyempurnakan kita. Haleluya. Saudara, hari ini ada perubahan mendadak. Semalam saya diberitahu ada rekan-rekan para hamba Tuhan, grup yang dipimpin oleh istri saya, rombongan untuk tur ke Jepang. Tetapi karena hari Minggu juga melewati hari Minggu, jadi ingin beribadah juga bersama-sama. Haleluya. Nah, rupanya saya diberitahu ada beberapa hamba Tuhan dan ini luar biasa karena bukan cuma para full timer, tetapi juga hamba-hamba Tuhan, seorang dokter gigi, seorang yang bekerja di dalam dunia marketplace ya, jadi macam-macam. Tapi semua adalah hamba Tuhan. Saudara dan saya di gereja oleh karena Kristus semua kita ini hamba Tuhan. Cuma fungsinya berbeda. Amin. Kita ini hamba Tuhan. Nah, saya hari ini akan membawakan firman Tuhan. Bukan pastor, tetapi seorang hamba Tuhan, Pastor Jimmy Poli. Ya, yaitu dari gereja, pastor dari gereja Shekinah Grace Church Western Australia. Dari Australia ya Pak ya. Australia Barat. Dari gereja Bethel. Juga beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Profesi STT IKAT. Juga terlibat di dalam pelayanan GPKAI, Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, bersama istri Dr. Gigi Sandra Gultom, SPKG. Shalom Pak, selamat datang ya. Haleluya. Dan juga ada Pastor Leo Muljadi dari Gereja Sidang Jemaat Allah, bisa angkat tangan Pak ya. Pastor Leo Muljadi dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Kemudian Dr. Yafet Sonda, Komisaris PT Pancapuri Indo Perkasa, bisa welcome Pak ya. Bapak Yafet, Dr. Yafet Sonda. Kemudian Rektor, ini Rektor STT IKAT betul ya, yaitu Pastor Jemi Lumintang. Pastor welcome Pak Jemi Lumintang. Kemudian Pastor Arnike dari GPKAI Tiga Raksa. Pastor Amike, welcome Bu ya. Pastor, kemudian Pastor Peggy Wowor, dosen ISTT IKAT. Welcome ya Bu ya. Kemudian Pastor Dona dari dosen STT IKAT juga, Pastor Dona, welcome ya. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan saudara. Ya, kita mau welcome sama-sama hari ini
beliau dalam perjalanan tour, juga karena langsung berkenalan dengan Pastor Lucy bisa dikenalkan dan langsung pelayanan. Dan juga setelah ini akan ada spesial acara dari STT Ikat, betul ya. Nanti setelah ibadah rekan-rekan bisa turun ke bawah dulu. Rekan-rekan para pastor ini akan ada acara khusus yang berhubungan dengan STT Ikat ya, di dalam tempat ini mungkin setengah jam gitu ya. Jadi saya bersyukur untuk kedatangan bersama-sama para hamba Tuhan dari berbagai fungsi, dokter gigi, sebagai pastor, sebagai dosen juga, kemudian sebagai komisaris perusahaan. Semua adalah hamba Tuhan yang mencintai Tuhan, yang berusaha di dalam kehidupannya untuk memuliakan Tuhan. Apapun fungsi kita, dalam anugerah Tuhan kita mau juga berusaha memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya welcome untuk Pastor Jimmy Poli boleh menyampaikan firman Tuhan. Ya. Dan saya dengar ada juga kesaksian, jadi bagaimana nih? Firman dulu, kesaksian dulu, bagaimana? Enaknya ya, maksudnya ngeflow aja. Ya. Firman dulu, oke ya. Alright. Silakan Pastor Jimmy Poli dari Gereja Shekinah Grace Church Western Australia. Welcome ya. Tuhan memberkati Pak ya. Silakan Pak. Jemaat kekasih Kristus, kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau melihat setiap kami menundukkan kepala. Namun hati kami penuh dengan ucapan syukur. Oleh karena kami dapat beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Kami rindu belajar dari Tuhan tentang firman-Mu. Namun kami menyadari bahwa akal kami sangat-sangat terbatas untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang tidak terbatas pengertiannya itu. Oleh karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus mengarahkan hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan bukan saja kami mengerti, tetapi juga kami dapat menjawabnya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sehingga hari-hari hidup kami, dimanapun Tuhan Yesus tempatkan kami, orang lain dapat melihat, sungguh Tuhan Yesus hidup di dalam dan melalui kami. Dan pada akhirnya nama-Mu dipermuliakan. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan sabda-Mu, ia menyadari bahwa ia penuh dengan kekurangan, ia penuh dengan keterbatasan. Karena itu urapi dia dengan Roh-Mu yang kudus, supaya sungguh kebenaran firman Tuhan disampaikan seturut dengan kebenaran itu sendiri. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, tidak ada kata-kata yang lebih tepat yang bisa saya sampaikan kepada jemaat sekalian dalam hubungan dengan kita beribadah pada sore hari ini. Selain saya mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan semata. Saya dan teman-teman sepelayanan dari STT Ikat bisa beribadah bersama-sama. Bahkan diberikan kesempatan
oleh Tuhan melalui Pastor Caleb Supratman untuk saya bisa sampaikan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya percaya bahwa kehadiran kami, khususnya saya, bukan kebetulan, tetapi sudah direncanakan Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan disampaikan dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Dengan kerendahan hati saya mau sampaikan, hanya oleh karena anugerah Tuhan, saya bisa menginjak 5 benua, 37 negara, dan sudah beberapa kali ke Korea Selatan, rindu untuk ke Jepang, enggak pernah kesampaian, Pastor Caleb. Tetapi hari ini, terhitung sejak 2 hari yang lalu, ketika pesawat landing, saya berkata, terima kasih banyak Tuhan, Engkau kabulkan doaku. Bahkan terima kasih Tuhan tadi malam, Engkau pakai aku untuk sampaikan firman Tuhan. Tadinya saya sudah siapkan jas bersama dengan teman-teman juga karena kami ingin setelah ibadah ada acara khusus, tetapi Pastor Lucy katakan, Pak Jimmy ada di tengah-tengah pemuda, pakaian seperti ini saja, supaya ada komunikasi langsung, menyatu di dalam jiwa kemudaan. Saya sudah berusia 66 tahun dan merasa muda Ibu Bapak, sebab lama tidak berhadapan dengan pemuda-pemuda dalam hubungan dengan saya menyampaikan firman Tuhan. Kita akan pikirkan bersama kebenaran firman Tuhan tentang Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. Firman Tuhan kita baca, pembacaan pertama dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pembacaan berikutnya dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara kekasih Kristus, selama kita masih hidup, kita tidak mungkin terlepas dari berbagai persoalan hidup yang ada di dalam setiap segi kehidupan kita, dimanapun kita berada. Di tempat di mana kita bekerja pasti ada persoalan. Di tempat di mana kita kuliah pasti ada persoalan. Dalam bisnis, dalam pelayanan, lebih banyak persoalan. Dan persoalan lainnya di dalam setiap segi kehidupan kita.
Dan sering persoalan yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita menyebabkan kita mengalami rasa takut atau khawatir. Dan ketika kita mengalami rasa takut dan khawatir, kita sadar bahwa kita punya Yesus yang adalah objek iman kita, yang kita percaya bisa menolong kita, bisa memberikan jalan keluar dari persoalan kita. Itulah sebabnya kita datang kepada Tuhan dalam doa. Sesudah berdoa menyerahkan persoalan kita yang membuat kita takut, khawatir, cemas. Amin. Masih saja takut, masih saja khawatir. Ada enggak di antara kita yang sedang berbeban berat, ada pergumulan yang luar biasa. Kemudian kita datang kepada Tuhan, berdoa menyerahkan persoalan itu. Amin. Setelah amin, masih saja kita merasakan ketakutan, kekhawatiran. Ada enggak? Tolong angkat tangan. Aduh, khotbah saya sudah selesai. Sebab tidak ada yang angkat tangan ya. Jujur kita masih manusia biasa. Enggak mungkin enggak mengalami rasa takut atau khawatir. Saya hitung-hitung 20 tahun terakhir saya sudah terbang Pastor Caleb 3.700 kali. Jadi kalau ke Tokyo 1 kali, Tokyo kembali ke Jakarta 2 kali. Dan sebelum take off, tidak mungkin saya tidak berdoa. Tetapi ketika terjadi turbulensi, bisa goyah imannya. Kemudian saya disadarkan oleh Roh Kudus, kenapa harus takut? Engkau sudah berdoa. Nah, banyak orang Kristen sesudah menyerahkan persoalannya kepada Tuhan di dalam doa, amin, masih bertanya, Tuhan, apakah Engkau menjawab doaku? Apakah Engkau memberikan jalan keluar dari persoalanku? Sehingga kalau kita sudah berdoa menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, lalu masih juga takut atau khawatir, itu berarti kita sedang merefleksikan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Kita tarik kembali kekhawatiran itu. Jadi sudah serahkan kekhawatiran kepada Tuhan, kita imani Tuhan ambil alih dan tidak mungkin tidak menjawab. Tetapi setelah amin masih khawatir. Dan orang yang sudah menyerahkan persoalannya kepada Tuhan yang membuat mereka takut atau khawatir, masih saja takut dan khawatir, itu disebut orang yang sedang merefleksikan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Itu juga berarti dia sedang merefleksikan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, jangan harap kalau engkau bimbang dan ragu engkau memperoleh jawaban daripadaku. Itulah sebabnya Alkitab berkata, setiap orang Kristen tidak pernah diberikan roh ketakutan. Kenapa harus takut akan hari esok? Kenapa harus khawatir akan masa depan rekan-rekan pemuda yang saya cintai? Apa yang harus ditakuti? Tuhan Yesus pencipta sejarah. Dia ada di dalam sejarah. Dia yang menyelenggarakan sejarah. Dan dia juga penentu sejarah kehidupan gereja Tuhan, pribadi, saudara dan saya. Hari ini, esok dan seterusnya. Sehingga saya belum lama Pastor Caleb merayakan 40 tahun pelayanan.
Terima kasih. Beberapa teman selalu berkata, Pak Jimmy kok nggak pernah berubah ya? Kok begitu-begitu aja wajahnya? Kuncinya adalah setelah mengalami rasa takut, serahkan, nggak usah pikirkan lagi. Kewajiban kita datang serahkan. Dan tanggung jawab Tuhan untuk ambil alih. Karena dia berkata, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. So, kenapa kita harus khawatir? Sehingga saya sehat walafiat sampai hari ini. Mau makan apa saja, apalagi setelah ibadah, kita dilayani luar biasa oleh Pastor Caleb. Di sana makanan dan minuman garansi pasti rata. Sebab cuacanya dingin begini enak. Ya. Sehingga kalau tidak ada rasa takut dan khawatir, makan apa aja enak rasanya tuh. Dibutuhkan ketenangan dalam hidup ini. Sebab kalau tidak tenang, tidak nyaman, singkat hidupnya saudara. Tentu kematian itu haknya Tuhan. Tetapi rahasia seseorang panjang umur kalau hatinya gembira. Ada amin? Sebab hati yang gembira adalah obat. Sehingga 1 Petrus pasal 5 ayat 7 kita harus imani kalau sudah serahkan masalah kita kepada Tuhan. Yang Tuhan minta percaya. Kata lain dari percaya, iman. Sehingga orang Kristen tiap-tiap hari harus berjalan dengan iman. Kenapa dibutuhkan iman? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak tahu apa yang terbaik hari esok. Tetapi kita tahu kalau kita beriman yang terbaik Tuhan selalu berikan kepada kita. Amin. Lalu 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kenapa disebut bait Roh Kudus? Karena pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saya tahun 1980 baru menjadi orang Kristen yang benar ketika saya terima Yesus, ketika saya dilahirkan kembali. Dan Yesus yang diwakili Roh Kudus ada di dalam hati, di dalam hidup kita. Sehingga tubuh saya, tubuh saudara dan saya, tubuh kita adalah disebut bait Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus diam di dalam hati kita. Kapan itu terjadi? Ketika kita terima Yesus. Dasarnya apa? Kematian Yesus di kayu salib. Dan pada waktu Yesus mati di kayu salib, dikatakan dalam ayat 19 dan 20, 1 Korintus pasal 6, Dia telah membayar lunas hidup kita. Dan kalau Tuhan Yesus sudah membayar lunas hidup kita, maka hidup kita adalah milik Dia, saudara. Saya mau tanya 3 pertanyaan. Kalau Yesus, Tuhan yang kita kasihi, dan tak terkatakan anugerah seperti yang Pastor Caleb katakan, gak bisa kita hitung kebaikan Tuhan. Sampai hari ini saja masih bisa bernafas, itu anugerah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ketika Dia membayar lunas hidup kita melalui kematiannya di kayu salib, maka hidup kita adalah milik Dia. Dan kalau hidup kita adalah milik Dia, pertanyaan pertama, apakah kita berhak lagi atas hidup kita? Boleh jawab? Kalau Yesus telah membayar lunas hidup kita melalui kematiannya di kayu salib, maka hidup kita adalah milik Dia. Apakah kita berhak lagi atas hidup kita?
handphone ini sederhana saja sudah, milik toko handphone. Ketika saya bayar lunas, bayar tunai, maka handphone ini bukan lagi milik toko handphone, tetapi milik saya. Dasarnya apa? Saya telah membayar lunas. Sehingga kepemilikan handphone ini milik saya. Dan toko handphone tidak berhak atas kepemilikan handphone ini lagi. Sekali lagi dasarnya karena saya bayar tunai, bayar lunas. Demikian hidup kita di mata Tuhan ketika kita terima Yesus. Ketika saya terima Yesus tahun 80, pada saat itu hidup saya adalah milik Yesus karena Dia telah membayar lunas hidup kita. Sehingga hidup saya dan saudara adalah milik Dia. Dan kita tidak berhak lagi atas hidup kita, sehingga saya ingin sampaikan sungguh bahwa kita tidak lagi berhak atas hidup kita beserta dengan apa yang kita miliki. Gereja ini milik Tuhan, hanya dipercayakan kepada Pastor Caleb. Istri saya, suami ibu, harta benda, apapun yang kita miliki bukan milik kita lagi. Sudah milik Tuhan semuanya. Sehingga kalau Dia masih memberikan nafas kehidupan kepada kita sampai hari ini, itu dari Tuhan, saudara. Maaf, saya mau mendorong para pemuda. Saya gelarnya 7 pastor. 3 sekuler, 4 teologi. Pak Rektor kami, Dr. Jimmy Lumintang, menyelenggarakan program PhD. Saya harus memperoleh gelar PhD, tidak cukup kalau doktor. Yang ke-7. Apakah 7 gelar itu membuat saya sombong? No. Dari Tuhan. Bukan karena upaya saya, kerja keras saya. Saya sedih sekali saudara, sampai hari ini kami terus berdoa untuk Amerika. Amerika sudah terpuruk sekarang. Karena dipimpin oleh seorang presiden yang tidak takut Tuhan. Dia bilang Amerika tidak butuh doa. Amerika butuh kerja keras. Selama 70 tahun ada doa di Gedung Putih, dia hapus saudara. Semua kebijakan-kebijakan Donald Trump dikembalikan. LGBT, aborsi. Waduh, sangat melukai hati Tuhan. Dia tidak sadar bahwa jabatan itu dari Tuhan. Sehingga apa yang harus saya sombongkan saudara dengan 7 gelar itu? Ini ada direktur utama di sini, ya CEO-nya Pak Leoni, Pak Mulyadi ini. Waduh, dulu galaknya bukan main katanya. Sebab sebelahnya Dr. Becky adalah staf khusus beliau tuh. Sebelum menikah, ya. Aduh, orang takut. Itu salah satu orang terkaya di Indonesia itu pernah diusir beliau. Gak enak kalau saya mau kasih tahu namanya kan. Tapi ketika dijamah Tuhan, berubah. Tidak ada lagi yang perlu disombongkan. Beliau berkata, harta saya itu dari Tuhan. Maka dengan rendah hati saya mau sampaikan,
kami diberangkatkan oleh beliau. Walaupun bayar setengah-setengah, tapi beliau nggak tega, kami bayar setengah-setengah. Mudah-mudahan terulang kembali. Ya. Karena beliau menyadari uang hartaku dari Tuhan sudah terlalu banyak berkat. Dulu waktu kecil, miskin saudara. Jual roti terkenal di Jakarta Pusat namanya roti lau. Jual keliling. Betapa susahnya hidupnya. Tapi kemudian bermuara pada seorang yang sukses. Sukses saja dalam segi keuangan. Enggak ada Yesus percuma. Makanya orang terkaya di Singapura hari ini namanya Philip Eng. Itu anak Tuhan. Dia berkata, kekayaanku tidak ada artinya kalau tanpa Yesus dalam hidupku. Aku bisa mengalami kekosongan dan kekosongan itu tidak bisa memuaskan saya dengan harta yang saya miliki kecuali Yesus. Waduh, kalau di Jepang ini ada orang terkaya dilawat Yesus, percaya Yesus. Waduh, itu yang Tuhan rindukan gitu tuh. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Enggak boleh sombong, makanya semakin kita diberkati semakin rendah hati. Ciri-ciri orang rendah hati saya mau katakan, Ibu Bapak, rekan-rekan pemuda, ketika masuk gereja, kami belajar abnormal psychology. Kami bisa lihat orang yang rendah hati atau enggak. Pak Gembala, tundukkan badan. Bukan karena adat Jepang, biar adat Jepang juga, hey, hey gitu ya. Kita juga enggak ngerti tadi hey, hey terus aja. Hai atau hey ya. Tapi mari, silakan. Itu wujud dari sikap kerendahan hati, menerima kami. Kenapa ada Yesus dalam hidupnya? Dan wujud kedua kerendahan hati, kalau kami minta, aduh kami mau melayani boleh enggak? Oh enggak boleh. Aku di sini penguasa, kalian kan tamu. Tapi diberikan kesempatan. Itu adalah tindakan kerendahan hati yang bersyukur bahwa ada para pastor datang beribadah bersama-sama. Aku hargai. Dan Tuhan pasti hargai Pastor Caleb. Enggak mungkin enggak. Dan seorang gembala yang dihargai Tuhan akan mengimpartasikan kerendahan hati dan berkat kepada jemaatnya. Pastikan itu. Enggak mungkin enggak. Kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Pertanyaan kedua, kalau kita tidak berhak lagi atas hidup kita, berharga tidak hidup kita di mata Tuhan? Ada yang mau jawab? Berharga? Sangat amat berharga. Melebihi orang terkaya di dunia ini yang gak punya Yesus. Sebab untuk membayar lunas hidup kita, dalam rangka hidup kita memiliki Yesus, dia harus mati di kayu salib. Harganya tidak bisa dihitung dengan uang sebesar sebanyak apapun. Saudara dan saya berharga. Dan kalau berharga, jaga baik-baik hidup ini. Rawat baik-baik hidup ini. Waduh, saya gembira sekali, jemaat sekalian. Tadi anak-anak dikatakan adalah generasi hari esok. Karena mereka berharga di mata Tuhan. Lalu MC tadi sempat berkata, kita berharga. Memang benar, hidup kita sangat berharga. Saya pernah berkata kepada pacarnya Tommy Soeharto, anaknya presiden waktu itu. Karena sempat saya bina, namanya Ibu Dr. Maya Rumantir. Sudah akan menikah. Tapi saya bilang, Ibu Maya, bolehkah beri waktu saya mau bicara? Oh boleh Pak Jimmy. Saya bilang apa Pak? Jemaat sekalian.
Ini udah mau menikah dengan Tommy Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia. Tentu tinggalkan Yesus. Ibu, lebih baik ibu kehilangan orang yang sangat ibu cintai. Lebih baik ibu kehilangan kesehatan ibu. Lebih baik ibu kehilangan harta. Lebih baik ibu kehilangan orang tua dan apa saja yang ibu punya daripada kehilangan Tuhan Yesus. Sebab kalau ibu kehilangan Tuhan Yesus, ibu akan kehilangan segala-galanya. Mati, masuk neraka. Karena tidak ada jalan lain. Sebab Yesus bilang, di luar aku tidak ada jalan keselamatan. Dan beliau mengambil keputusan yang terbaik. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, kita boleh kasih perpuluhan itu baik. Kita boleh tunjang pekerjaan Tuhan itu baik. Kita boleh menyanyikan. Kita boleh punya talenta karunia persembahkan untuk Tuhan itu baik. Tetapi tidak pernah dicatat. Semua yang saya sebutkan tadi menyebabkan kerajaan Allah bersorak-sorai. Yang membuat kerajaan Allah bersorak-sorai kalau ada satu jiwa terdaftar namanya di surga. Sebab terima Yesus. Kerajaan surga bersorak. Makanya hidup saudara dan saya amat berharga. Dan pertanyaan terakhir, kalau kita berharga di mata Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan, yang bertanggung jawab itu siapa? Kitakah atau pemilik hidup kita? Pastor Caleb yang bertanggung jawab siapa? Amin. Sekalipun kita salah menata hidup, lalu ada persoalan, Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan status kita sebagai anak Tuhan, Yohanes 1 ayat 12, sehingga tidak mungkin dia tidak bertanggung jawab atas persoalan kita. Bahkan Tuhan Yesus bilang, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku. Oh luar biasa Tuhan Yesus kita tuh. Dia manggil loh saudara. Dia mau sadarkan bahwa aku bertanggung jawab atas hidupmu. Mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan di sini. Aku akan membebaskan engkau dari persoalan hidup. Apa yang engkau minta, jodoh dari Tuhan aku sudah siapkan. Kita berharga. Dan kalau kita berharga, ayat 20 bilang apa? Mengakhiri firman Tuhan ini. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Sehingga kalau kita beribadah pada hari ini, menyenangkan Tuhan, itu kerinduan Tuhan yang sangat. Sebab kitab Mazmur menjelaskan di dalam beribadah, manakala kita menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian, hatinya disenangkan. Dan kalau Tuhan senang, apa sih yang Tuhan gak berikan? Kebutuhan kita, masa depan anak-anak kita, pekerjaan kita. Dia gak mungkin gak bertanggung jawab. Karena itu mari kita menyenangkan Tuhan. Ya. Saya tidak jadikan mimbar ini sebagai profesi. Saya datang bukan untuk karena dikasih persembahan, enggak. Tetapi saya berkhotbah hari ini saja, mimbar yang kudus ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kan itu mari hari hidup kita, ketika ada hari ibadah kita khususkan istimewakan Tuhan. Maka Tuhan akan buat kita istimewa. Kan itu jangan gak beribadah, manakala memang kita tidak beraktivitas. Kita memang
bebas waktunya karena tidak ada tugas, datang beribadah. Sebab kalau kami belajar teologi, ya di sinagog itu, khususnya kitab Tawarik Perjanjian Lama, yang disebut gereja kepalanya adalah Yesus. Dan Yesus sebenarnya yang mempersilahkan kita satu persatu untuk masuk ke rumah Tuhan. Luar biasa enggak? Begitu Dr. Amika masuk, Tuhan Yesus bilang, welcome Dr. Amika. Bukan gembala. Secara teologis, kita tubuh Kristus, Yesus sebagai kepala gereja, dia pemilik gereja. Ketika kita beribadah di gereja Tuhan, dia sebagai pemimpin secara spiritual. Dan apa Tuhan gak senang? Apalagi di kalangan muda-mudi seperti ini. Merupakan penerus bangsa hari esok. Kehadiran saudara tidak pernah Tuhan tutup mata untuk tidak menghargai. Karena itu gak usah takut. Gak usah takut hari esok. Jalani aja. Tuhan tahu kok kalau dia kasih persoalan. Dan Alkitab berkata kita akan kuat menghadapinya. Gak mungkin Tuhan memberikan persoalan melampaui kekuatan kita. Dan saya mau menutup firman Tuhan ini. Saya kira ada di antara kita yang mengenal, yang melahirkan atau mencipta teori relativitas. Ada yang tahu? Relativitas? Konon otaknya masih ada di museum di London. Karena pada masa itu dia disebut otaknya tercerdas di antara yang cerdas-cerdas. Namanya Albert Einstein. Satu kali Albert Einstein diundang untuk menyampaikan ceramah. Lalu dia bilang, gak usah saya yang menyampaikan ceramah, biar sopir saya yang sampaikan ceramah. Lalu dia panggil sopirnya, sini, duduk baik-baik, dengarkan cerita saya. Lalu Albert Einstein bercerita. Selesai Einstein bercerita, dia tanya, kamu ngerti gak cerita tadi? Mengerti Tuhan, coba ceritakan kembali. Bagus, bagus. Kamu gantikan saya, kita akan pergi ke satu tempat, sampaikan cerita tadi. Saya yang mengendarai mobil, kamu pakai jas saya, duduk di belakang. Wah, jadi Einstein yang sampaikan ceramah dipercayakan kepada sopirnya. Tapi dilatih dulu dengan gayanya gitu sebelum berangkat. Tiba di gedung pertemuan, MC-nya berdiri, hadirin sekalian, berdiri menyambut Bapak Albert Einstein memasuki ruang pertemuan. Saatnya kita dengarkan ceramah kepada Bapak Albert Einstein, silakan. Wah, dia menuju mimbar. Lalu dia sampaikan cerita tadi, saudara. 3, setelah menyampaikan cerita tadi, 3 langkah meninggalkan mimbar, MC-nya berdiri. Pak Albert Einstein minta maaf. Biasanya di tempat ini kalau kami mengundang penceramah, kami selalu berikan kesempatan kepada hadirin untuk bertanya. Waduh. Dengan loyo dia kembali ke mimbar. Dalam hati dia bilang, bos saya kerjain saya nih. Kemudian dia hadapkan wajahnya kepada hadirin sambil lepaskan senyuman. Silakan bertanya. Pertanyaan pertama bisa dijawab, saudara. Kedua bisa dijawab. Tetapi pertanyaan ketiga ditanya oleh seorang profesor. Sesudah profesor bertanya, dia diam saja. Cukup lama. Lalu hadirin bilang, inikah Albert Einstein katanya orang terpintar itu? Lalu dia tinggalkan mimbar. Kemudian dia arahkan wajahnya kepada hadirin sambil berkata, hadirin sekalian, sebenarnya pertanyaan
Bapak Profesor, tidak sebaik pertanyaan pertama dan kedua. Wah, Profesor wajahnya merah karena dianggap pertanyaannya tidak bermutu. Dia bilang begini, tahukah saudara, saya tidak perlu menjawab pertanyaan Profesor. Biarkan sopir saya yang duduk di belakang sana menjawab pertanyaan Profesor. Lalu Albert Einstein berdiri dan menjawab pertanyaan Profesor. Ini bukan cerita-ceritaan saudara. Ini diangkat dari The Reader's Digest. Lalu saya coba renungkan, sedangkan Albert Einstein manusia biasa bertanggung jawab atas sopirnya. Apalagi Bapa kita di surga. Ada amin? Gak usah takut menghadapi kenyataan hidup hari esok. Karena Tuhan Yesus bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Kita tundukkan kepala dan saya minta Ibu Dr. Peggy Wawer pimpin kita dalam doa menutup firman Tuhan ini.